Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kitab untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, selalu dilindungi oleh Allah, ikhlas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kitabnya, kita meneruskan pembelajaran yang kemarin. Sekarang memasuki faslun membahas tentang mahar. Sunnah hukumnya menyebutkan mahar ketika akad nikah. Jadi pada saat akad nikah tidak menyebutkan mahar, maka akad nikahnya tetap sah. Contoh kalau biasanya sehari-hari itu kalau pada saat akad nikah itu memakai lafadz Arab. Jarang sekali orang yang menyebutkan maharnya. Yang mengakadkan yang menyebutkan maharnya, tapi pada saat menerimanya calon suami qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan. Itu sudah sah nikahnya. Mahar wajib dibayar karena 3 hal. Yang pertama, ditetapkan sendiri oleh suami. Suami sendiri yang menginginkan jumlahnya berapa, nah ini maka wajib untuk dibayar sesuai jumlah tersebut. Yang kedua, ditetapkan oleh hakim. Yang ketiga, karena telah terjadi persetubuhan dengan istri, maka wajib membayar mahar kepada istri dengan mahar yang pantas atau sewajarnya. Maksudnya ini gimana? Karena telah terjadi persetubuhan dengan istri. Jadi, mahar itu tidak harus dibayar kontan. Ada mahar yang dibayar setelah pernikahan. Tapi, kalau sudah terjadi persetubuhan dengan istri, maka wajib dibayar semuanya. Nah, itu ya. Mahar itu tidak ada ketentuan batas minimal atau batas maksimal. Artinya berapapun bisa dijadikan mahar. Bahkan dalam hadis Nabi ada seorang sahabat yang memakai mahar hanya dengan cincin yang terbuat dari logam besi. Tuh. Tapi sebagai lelaki yang baik juga harus memberikan mahar kepada istrinya ini dengan pantas atau sewajarnya. Adapun dengan istri yang baik juga harus bisa mengukur sebagaimana kemampuan suaminya dalam memberikan mahar. Artinya tidak membeban beratkan suami dalam hal mahar. Atau mahar itu juga bisa berubah suatu manfaat atau jasa. Contoh mengajari Al-Quran, itu juga bisa. Mahar mengajarkan Al-Quran, itu juga bisa. Yang keempat, mahar menjadi gugur separuhnya ketika terjadi perceraian sedangkan istri belum digauli. Maka gugur separuh apabila terjadi perceraian sedangkan istrinya belum digauli. Maka yang separuh ini bisa diambil lagi. Tuh. Faslun menerangkan tentang walimah. Walimah ini berbeda dengan resepsi ya. Ini adalah walimah. Walimah ini perayaan nikah, tapi di dalamnya terdapat doa-doa. Kalau di kampung-kampung biasanya ditambahi dengan mau'idatul hasanah atau yang lainnya. Mengadakan walimah pernikahan hukumnya sunnah. Sedangkan menghadirinya ketika diundang hukumnya wajib kecuali ada uzur. Ya, ini perlu ditekankan. Jadi kalau walimah hukumnya wajib kalau setelah kita diundang. Walimah hukumnya wajib untuk menghadiri. Tapi mengadakan walimah pernikahan hukumnya sunnah. Jadi apabila ada orang yang tidak mampu untuk mengadakan walimah, bisa dengan mengadakan walimah seadanya. Kalau seadanya tidak mampu, maka tidak mengadakan walimah pun tidak berdosa. Selanjutnya,
Faslun menerangkan tentang pembagian giliran atau nusyus. Nusyus itu menginap. Menyamakan pembagian giliran menginap antar istri. Ini bagi orang yang berpoligami ya. Bagi seorang lelaki yang berpoligami. Hukumnya wajib. Artinya dia harus adil menyamakan pembagian giliran. Tidak boleh menginap di istri yang bukan bagiannya tanpa adanya keperluan. Apabila suami hendak safar bepergian, maka dia mengundi antar istrinya, kemudian dia pergi bersama istri yang menang undian. Ya, seperti arisan nih di Kopiok itu ya nama-namanya. Siapa yang namanya muncul, nah, berarti itu yang diajak untuk berpergian. Apabila suaminya menikah lagi dengan istri yang baru, maka khusus baginya istri yang baru ini bagian selama 7 malam di minggu yang pertama. Ini untuk minggu yang pertama dia khusus mendapatkan 7 malam full untuk istri yang baru. Bila istrinya itu seorang perawan. Dan 3 malam apabila istrinya itu seorang janda. Jadi harus dibagi. Tapi kalau untuk istri yang baru apabila perawan di malam-malam yang pertamanya ada 7 malam ini full untuk dia. Apabila janda, maka 3 malam yang awal ini itu khusus untuk seorang istri yang baru apabila janda. Seterusnya, apabila seorang suami khawatir istrinya membangkang kepadanya, misalnya membangkang karena tidak terima dengan pembagian giliran. Misal si suami menikah lagi dengan seorang perawan. Maka seorang perawan ini mendapatkan giliran pertama. Giliran yang pertama adalah 7 hari 7 malam. Apabila istri-istri yang lain tidak terima dengan hal ini, maka dia bisa menasehatinya. Proses pertama adalah menasehati dulu. Menasehati istri-istri yang lain. Apabila istri yang lain tetap membangkang, maka bisa dipisah ranjang. Apabila tetap membangkang, maka teruskan pisah ranjang tersebut dan boleh memukul istri. Ini bukan KDRT atau penganiayaan ya. Yang dimaksud boleh memukul istri ini adalah sebatas bukan memukul untuk mencederai, tapi untuk mendidik, memahamkan tentang bagaimana aturan syariat